Bagaimana rasanya menjadi wanita yang harus meninggalkan suami dan anak yang dicintai hanya demi menyambung hidup? Aku Jannah, seorang istri yang terpaksa merantau ke negeri orang demi masa depan keluargaku. Tapi tak kusangka, di tanah asing itu, godaan datang menyapaku lewat seorang pria yang begitu tulus dan setia. Aku terjebak di persimpangan paling sulit dalam hidupku. Tetap setia pada suami dan anak, atau menyerah pada godaan cinta di negeri orang. Inilah kisah seorang ibu, seorang istri yang diuji antara kesetiaan, cinta, dan pengorbanan. Namaku Jannah. Aku hanya seorang wanita sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Usiaku 27 tahun. Aku adalah istri dari Denny, pria baik yang kini berusia 30 tahun. Dan ibu dari Lara, anak kami yang baru menginjak usia 3 tahun. Hidup kami sebenarnya tak pernah jauh dari kata cukup. Suamiku bekerja serabutan, kadang menjadi kuli bangunan, kadang menjadi buruh di sawah tetangga, kadang membantu di bengkel milik teman lamanya. Aku sendiri hanya ibu rumah tangga, mengurus Lara yang sedang lucu-lucunya. Sore itu aku duduk di beranda rumah kami yang sangat sederhana, rumah papan yang banyak bolongnya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah seusai hujan. Mataku menatap ke arah jalan tanah yang becek, berharap Denny segera pulang membawa sedikit rezeki hari ini. Di pangkuanku, Lara terlelap, rambutnya yang lembut sesekali tersapu jemariku. Ah, Lara, maafkan ibu. Nak, ibu lemah, tak mampu memberi lebih untukmu. Kepedihan kami makin terasa saat harga beras naik. Denny sering pulang dengan raut wajah lelah. Aku tahu, ia sangat mencintaiku. Ia tak pernah mengeluh meski kami harus menghemat apa saja. Namun aku semakin resah saat melihat Lara yang makin kurus. Seringkali aku termenung saat malam tiba, memikirkan bagaimana caranya agar kami bisa memperbaiki nasib. Sampai suatu malam, saat Denny memelukku erat dan membisikkan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Ia bilang, "Kalau kamu mau, Jannah, aku ikhlas. Berangkatlah kerja ke luar negeri, biar aku yang jaga Lara. Kita harus kuat demi masa depan Lara." Aku terdiam, aku menangis. Rasanya tak sanggup harus berpisah dengan Denny dan Lara. Namun aku tahu, Denny benar. Aku sudah mendengar beberapa tetangga yang berangkat menjadi TKW di Taiwan. Katanya gajinya cukup untuk memperbaiki kehidupan. Hari-hari berikutnya kami sibuk mengurus segala persyaratan. Hati kecilku terus berdoa agar ini pilihan yang tepat. Aku belajar bahasa. Aku mengurus dokumen. Setiap malam, aku memeluk Lara lebih lama dari biasanya. Aku menghirup bau tubuhnya dalam-dalam. Aku takut kehilangan momen-momen bersamanya. Tibalah hari keberangkatanku. Pagi itu, seluruh keluarga besar kami mengantar ke terminal. Denny menggenggam erat tanganku. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum menenangkanku. Lara digendong ibuku. Belum mengerti mengapa ibunya harus pergi. Aku memeluk Lara erat sekali, mengecup pipinya berkali-kali. "Doakan ibu ya, nak, ibu janji cepat pulang," bisikku sambil menahan tangis. Di atas bus, aku menangis sejadi-jadinya. Jauh dalam hatiku, aku berdoa semoga Tuhan menjaga Denny dan Lara. Perjalanan panjang itu membawaku ke Taiwan, negeri yang asing, dengan bahasa yang tak ku mengerti sepenuhnya. Hawa udaranya berbeda, orang-orangnya berbeda. Semuanya membuatku semakin merasa kecil. Aku bekerja di rumah seorang nenek berusia 80 tahun. Tugas utamaku merawatnya, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian. Hari-hariku di Taiwan terasa berat. Pagi hingga malam aku bekerja. Tubuhku lelah, tapi aku selalu menyempatkan diri menelepon Denny dan Lara. Meski hanya sebentar. Biaya telepon mahal, tapi rindu ini lebih mahal lagi harganya. Setiap selesai bekerja, aku menatap foto kecil Lara yang kusimpan di bawah bantal. Foto itu sudah agak lusuh karena sering kupegang. Kadang aku mengusapnya sambil berbisik, "Ibu sayang Lara, ibu rindu sekali." Majikanku orang baik, tapi tetap saja aku sering merasa sangat sendiri. Rindu pada keluarga tak pernah hilang. Setiap aku melihat anak kecil di taman, air mataku langsung mengalir tanpa bisa kucegah. Saat melihat pasangan suami istri yang jalan berdua, aku teringat Denny. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku sanggup menahan rasa rindu ini? Hidup di negeri orang tidak semudah yang aku bayangkan. Aku sering merasa rapuh. Pernah suatu malam aku sakit demam. Aku sendirian di kamar kecilku. Tak ada yang mengurus. Aku hanya bisa memeluk diri sendiri sambil berdoa agar pagi segera datang. Tapi aku selalu ingat janji pada Denny. Aku harus kuat. Aku harus bekerja demi masa depan Lara. Setiap rupiah yang kukirim ke kampung menjadi semangatku bertahan. Aku tak ingin gagal.
Aku ingin kelak pulang dan melihat rumah kami lebih layak. Aku ingin Rara sekolah tinggi. Dan di negeri inilah, tanpa aku duga, aku dipertemukan dengan seseorang yang kelak membawa ujian terbesar dalam hidupku. Pertemuan itu terjadi di masjid kecil tempat kami para TKI dan TKW biasa berkumpul saat Idul Fitri. Di sanalah aku pertama kali berjumpa dengan Wawan. Saat itu aku tak pernah membayangkan Wawan akan menjadi bagian penting dari kisahku. Hari itu adalah hari yang sangat aku tunggu selama berbulan-bulan. Hari Raya Idul Fitri. Meski jauh dari kampung halaman, kami para TKI dan TKW di Taiwan tetap berkumpul di masjid kecil yang berada di pojok kota. Masjid yang sederhana itu menjadi tempat kami melepas rindu pada suasana kampung. Pagi itu aku bangun lebih awal, mengenakan gamis biru tua yang sudah agak pudar warnanya. Kerudung yang kupakai pun sudah sering kupakai bekerja, tapi aku tetap merasa bangga mengenakannya. Saat aku tiba di masjid, kulihat banyak wajah-wajah yang asing tapi juga sama-sama lelah seperti aku. Kami saling tersenyum, seolah berbagi luka yang tak terucapkan. Aku menahan air mata saat takbir berkumandang. Suaranya menggema hingga menembus dinding hatiku yang rapuh. Aku membayangkan Denny dan Rara di kampung. Entah bagaimana mereka merayakan lebaran tanpa aku. Selesai syalat, aku duduk di tangga masjid, menatap langit biru yang bersih. Tiba-tiba ada suara yang memecah lamunanku. "Mbak, sendirian ya?" Aku menoleh. Seorang pria berdiri di sampingku. Wajahnya ramah, tubuhnya tinggi, kulitnya sawo matang. Ia tersenyum sopan. "Iya, Mas," jawabku pelan. "Nama saya Wawan. Sama-sama TKI di sini. Baru pertama lihat Mbak di masjid ini." "Janah," jawabku sambil menunduk. Sejak pertemuan itu, aku sering bertemu Wawan. Kami sama-sama sering ke masjid itu untuk syalat atau sekadar berkumpul dengan teman-teman. Awalnya aku merasa biasa saja. Wawan orangnya ramah, suka menolong. Beberapa kali ia membantuku membeli barang di pasar karena aku masih sulit berbahasa Taiwan. Pernah juga ia menemaniku ke rumah sakit ketika aku jatuh dan pergelangan kakiku terkilir. Perhatian Wawan membuatku sedikit merasa tenang di negeri orang. Ia tidak pernah bersikap berlebihan. Ia hanya selalu ada saat aku kesulitan. Bahkan ketika aku menangis karena rindu pada Rara dan Denny, Wawan hanya duduk di sampingku, diam, tapi membuatku merasa tidak sendirian. Hari-hari di Taiwan menjadi terasa lebih ringan sejak aku mengenal Wawan. Tapi di sisi lain, aku mulai takut pada diriku sendiri. Ada saat-saat aku merasa menunggu pesan dari Wawan. Ada saat aku merasa senang jika melihat wajahnya di antara kerumunan teman-teman TKI. Namun, setiap kali aku merasa seperti itu, aku cepat-cepat mengingat wajah Denny dan Rara. Aku tak boleh goyah. Aku harus ingat bahwa aku punya keluarga yang menungguku di tanah air. Suatu sore Wawan mengajakku duduk di taman kecil dekat asrama para TKI. Angin musim semi bertiup pelan. Pohon-pohon sakura sudah mulai berbunga. Aku duduk di bangku kayu, sementara Wawan berdiri bersandar pada pohon. "Janah," katanya pelan. Aku menoleh. Aku tahu ini mungkin salah, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. "Aku suka kamu, Janah." Aku serius. "Aku tahu kamu punya suami dan anak, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu bahagia. Kalau kamu mau, aku ingin kita menikah di sini. Aku akan bahagiakan kamu." Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata Wawan menggema di telingaku. Aku menatapnya lama. Matanya jujur, perkataannya tulus, tapi hatiku bergetar hebat. "Mas Wawan, jangan bilang begitu. Aku ini istri orang. Aku punya anak. Aku tidak mungkin." Wawan tersenyum pahit. "Aku hanya ingin kamu pikirkan, Janah, aku tidak memaksamu, tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk membahagiakan kamu. Aku tahu kamu sering sedih. Aku sering lihat kamu menangis. Kamu berhak bahagia. Janah." Aku tak sanggup berkata apa-apa lagi. Aku hanya menunduk. Hatiku kalut. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak dengan Wawan. Aku lebih sering mengurung diri di kamar setiap selesai kerja. Aku tak mau memberi Wawan harapan. Tapi Wawan tidak menyerah. Ia tetap hadir. Setiap aku kesulitan, dia muncul. Setiap aku sakit, dia datang membawa obat. Aku semakin bingung. Aku berusaha keras mengingat Denny dan Rara. Setiap malam, aku memandangi foto mereka. Aku menangis sendiri. Aku takut pada diriku sendiri. Aku takut goyah. Beberapa teman mulai berbisik. Mereka bilang aku beruntung diperhatikan Wawan. Mereka bilang aku sebaiknya memilih hidup baru. Katanya, suami di kampung belum tentu setia. Katanya, aku sudah lama tak pulang. Siapa tahu Denny sudah punya yang lain. Bisikan itu makin membuat hatiku kacau. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu aku mencintai Denny. Aku mencintai Rara. Aku ingin pulang.
Aku ingin hidup bersamanya lagi. Aku tidak ingin mengkhianati cinta kami. Hari-hari berjalan dengan berat. Aku mencoba sekuat tenaga menahan godaan ini. Tapi aku tahu, ujian ini belum selesai. Karena Wawan belum menyerah. Dan aku harus bersiap menghadapi keputusan besar dalam hidupku. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagiku. Perhatian Wawan semakin intens. Setiap pagi, dia mengirim pesan menanyakan keadaanku. Setiap sore, dia menunggu di depan rumah majikanku hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Di satu sisi, aku tersentuh. Di sisi lain, aku semakin takut. Suatu malam, aku terbangun dari tidurku karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, aku melihat Denny dan Rara menungguku di pelabuhan. Mereka melambaikan tangan dengan wajah sedih. Aku berlari menghampiri mereka. Tapi, tiba-tiba Wawan muncul menghalangi jalanku. Aku berteriak memanggil Denny, memanggil Rara. Tapi suara mereka menghilang tertiup angin. Aku terbangun dengan air mata membasahi pipi. Jantungku berdegup kencang. Aku duduk memeluk lutut di sudut kamar kecilku. Aku menatap foto Denny dan Rara. Betapa rindunya aku pada mereka. Betapa ingin aku memeluk Rara. Mencium bau rambutnya yang khas. Betapa aku ingin tidur dalam pelukan Denny yang selalu membuatku merasa aman. Tapi pagi itu Wawan kembali datang. Ia membawakan sarapan untukku. Sebuah roti hangat dan segelas susu. Aku hanya ingin kamu tidak sakit. Kamu kurus sekali, Jana, katanya lirih. Aku menerima pemberiannya sambil menahan perasaan bercampur aduk. Mas Wawan, jangan begini. Aku tidak ingin Mas tambah berharap. Aku ini istri orang, kataku pelan. Wawan menatapku dengan mata yang dalam. Aku tahu, tapi aku tidak peduli. Jana, aku serius. Aku sudah bicara dengan bosku. Kalau kamu mau, aku akan berhenti kerja di sini. Aku akan bawa kamu tinggal bersama. Kita bisa mulai hidup baru. Kamu berhak bahagia. Jangan kamu pikirkan orang-orang yang hanya ingat kamu saat mereka butuh uangmu, katanya dengan suara bergetar. Aku terdiam. Kata-kata Wawan bagai petir di siang bolong. Hatiku berontak. Aku ingin marah. Tapi aku tahu Wawan hanya mengungkapkan perasaannya. Hari-hari berikutnya aku seperti berjalan di atas duri. Setiap kali aku ingin menjauh, Wawan selalu muncul. Setiap aku butuh bantuan, entah bagaimana Wawan ada di sana. Dia membantuku membawa belanjaan. Dia memperbaiki sepeda tua yang kupakai ke pasar. Dia selalu ada. Teman-teman mulai berbisik, kamu itu beruntung, Jana. Wawan itu pria baik. Tidak semua TKW seberuntung kamu diperhatikan lajang seperti Wawan, kata salah satu temanku. Sudahlah, Jana. Suamimu di kampung belum tentu setia. Kamu sudah lama di sini. Siapa tahu dia sudah menikah lagi, ujar yang lain sambil tertawa kecil. Aku tersenyum pahit. Mereka tidak tahu betapa aku mencintai Denny. Mereka tidak tahu betapa aku merindukan anakku. Puncak semua ini terjadi saat Wawan mengajakku bertemu di taman dekat masjid. Malam itu langit mendung, angin bertiup kencang. Daun-daun berguguran menutupi jalan setapak. Aku duduk di bangku kayu. Wawan berdiri di depanku. Wajahnya serius. Jana, aku mohon. Aku tidak sanggup lagi hanya melihatmu dari jauh. Aku ingin kita menikah. Aku akan urus semuanya. Aku tahu kamu takut, tapi aku janji, aku akan bahagiakan kamu. Lupakan suamimu. Aku mohon. Jana, beri aku kesempatan, katanya. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Mas Wawan, jangan paksa aku. Aku ini istri orang. Aku punya anak. Aku mencintai suamiku, kataku sambil terisak. Wawan menunduk. Lama dia diam. Aku akan tunggu jawabanmu. Jana, aku kasih waktu sampai kamu yakin. Tapi tolong, jangan sakiti aku dengan harapan palsu, katanya. Lalu berjalan pergi meninggalkanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi langit dari jendela kamarku. Aku menangis. Aku merasa seperti orang yang terjebak. Aku tidak ingin menyakiti Wawan, tapi aku juga tidak ingin mengkhianati Denny. Aku menulis surat panjang untuk Denny malam itu. Surat yang penuh air mata. Aku ceritakan semua. Tentang Wawan, tentang godaan yang kualami, tentang betapa aku mencintainya. Dan Rara, pagi harinya aku kirimkan surat itu melalui teman yang akan pulang ke Indonesia. Aku ingin Denny tahu segalanya. Aku ingin Denny tahu bahwa aku berjuang keras menjaga cinta kami. Hari-hari berikutnya aku semakin menjauh dari Wawan. Aku tolak setiap ajakannya. Aku hindari setiap pertemuan dengannya. Tapi aku tahu Wawan masih berharap. Hingga akhirnya aku mengambil keputusan yang akan mengakhiri semua ini. Aku memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrakku. Aku ingin segera pulang. Aku ingin segera kembali ke pelukan Denny dan Rara. Keputusan itu akhirnya aku ambil setelah banyak malam kulewati dengan tangisan diam-diam.
Setelah doa yang kupanjatkan tanpa henti setiap habis syalak, aku tahu jalan mana yang harus kupilih. Aku tidak bisa memperpanjang kontrak kerjaku. Aku harus pulang. Aku harus segera kembali kepada Denny dan Rara. Pagi itu, aku menulis surat pengunduran diri. Tanganku bergetar saat menuliskannya. Hatiku berat karena aku tahu ini berarti aku harus segera berpisah dengan teman-teman di Taiwan. Dengan majikan yang selama ini baik padaku. Dan tentu saja dengan Wawan. Tapi ini satu-satunya jalan agar aku bisa menjaga diriku dari godaan yang makin hari makin berat. Setelah semua urusan administrasi selesai, aku mendatangi Wawan untuk bicara. Kami bertemu di masjid. Tempat pertama kali aku mengenalnya. Langit sore itu mendung. Angin bertiup lembut. Seolah ikut merasakan beratnya hatiku. Wawan menatapku dengan sorot mata yang sulit kugambarkan. Ada luka. Ada harap. Dan ada tanya. Aku sudah dengar kabar kamu mau pulang. Katanya pelan. Aku mengangguk. Iya. Mas, aku tidak bisa terus di sini. Aku harus pulang. Aku tidak mau membuat keadaan Jetty semakin sulit untuk kita berdua. Wawan menunduk. Aku mengerti. Tapi aku mohon satu hal. Jannah, jangan lupakan aku. Katanya dengan suara serak. Air mataku mengalir tanpa kusadari. Mas Wawan, aku tidak akan lupakan kebaikanmu. Kamu orang baik. Mas, kamu pantas dapat wanita yang lebih baik dari aku. Aku sudah pikirkan sesuatu. Aku ingin kamu bertemu sepupuku. Namanya Sinta. Dia juga TKW di sini. Aku yakin dia bisa bahagiakan kamu. Wawan tersentak. Ia menatapku lekat-lekat. Kenapa kamu malah menjodohkanku? Jannah, apa kamu tidak merasa sedikit pun sayang padaku? Aku tersenyum pilu. Aku sayang padamu sebagai teman, Mas, sebagai saudara seiman. Tapi hati ini hanya untuk suamiku dan anakku. Aku tidak bisa mengkhianati mereka. Aku mohon, jangan biarkan perasaanmu menjerat hatimu terlalu dalam. Bukalah hatimu untuk orang lain yang bisa mendampingimu sepenuhnya. Wawan diam lama, lalu ia mengangguk perlahan. Kalau itu maumu, aku akan coba. Aku akan coba. Jannah. Beberapa minggu kemudian, sebelum aku pulang ke Indonesia, aku mempertemukan Wawan dengan Sinta. Sinta gadis yang baik, ceria, dan lembut. Aku lihat bagaimana Wawan mulai tersenyum lagi saat berbicara dengan Sinta. Aku bersyukur, perlahan Wawan mulai membuka hatinya. Hari keberangkatanku tiba. Teman-teman mengantarku sampai bandara. Wawan datang bersama Sinta. Ia menjabat tanganku erat sekali. Terima kasih, Jannah. Aku tidak akan pernah lupa kebaikanmu. Doakan aku dan Sinta, katanya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Aku doakan kalian bahagia. Aku yakin kamu dan Sinta bisa saling membahagiakan. Di dalam pesawat, aku memandangi awan putih yang berarak. Hatiku campur aduk. Ada sedih karena harus meninggalkan teman-teman. Ada bahagia karena sebentar lagi aku akan bertemu Denny dan Rara. Pesawat mendarat di tanah air saat matahari sore mulai turun. Udara Indonesia menyambutku dengan hangat. Jantungku berdebar-debar. Di antara kerumunan orang, aku melihat Denny berdiri sambil menggendong Rara. Aku berlari menghampiri mereka. Denny tersenyum lebar. Matanya basah. Rara memanggilku dengan suara kecilnya yang merdu. Ibu, ibu. Aku peluk mereka erat-erat. Semua rasa lelah, semua luka, semua rindu yang selama ini kupendam tumpah dalam pelukan itu. Kami pulang ke rumah. Rumah kami memang masih sederhana. Tapi bagiku rumah itu istana. Aku duduk di beranda sambil memangku Rara. Sementara Denny duduk di sampingku. Aku bangga padamu. Jannah, kamu sudah melewati ujian besar. Bisik Denny di telingaku. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai bertabur bintang. Semua ini demi kalian, Mas, demi kita. Aku tidak akan pernah tergoda lagi. Aku ingin kita tetap bersama sampai akhir. Beberapa bulan kemudian aku mendapat kabar dari Sinta. Ia dan Wawan sudah menikah. Mereka hidup bahagia, bekerja dan saling mendukung di Taiwan. Aku bersyukur pada Allah. Semua ini pelajaran yang sangat berharga. Bahwa cinta sejati harus dijaga. Bahwa godaan bisa datang kapan saja. Tapi hati yang teguh akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan kini aku menikmati setiap hari bersama Denny dan Rara. Menjalani hidup sederhana kami dengan bahagia. Tidak ada yang lebih indah dari bersama orang-orang yang kita cintai dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah menyaksikan kisah penuh air mata dan perjuangan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukung channel ini agar terus menghadirkan cerita yang menggetarkan hati dan membuka mata tentang cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Satu klik Anda sangat berarti untuk kami.